Hai, balik lagi ke Temu Ramah, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman-pengalaman orang. Jadi minggu lalu itu gua ke acara kopi, namanya Jakarta Coffee Experience. Nah kan biasanya kalau acara-acara kopi nih, kita kan dulu tuh ya ngeliat tuh orang-orang tuh pada nyeduh. Di booth manapun tuh pada nyeduh manual brew gitu. Dan kemarin di Jakarta Coffee Experience, yang gue bingung adalah kok banyak coffee shop yang menyediakan minuman kaleng gitu. Atau kita bisa sebut minuman RTD, ready to drink. Nah makanya hari ini gue pengen ngundang teman-teman gue yang lagi berkecimpung di dunia ini nih. Mari kita sambut Bapak Abi dan Fiat, silahkan masuk. Pada malu-malu banget nih. Wih, permisi. Silakan Pak Eko banget. Di sebelah mana? Pak Eko banget tinggal pakai sendal. Oh iya, Pak Eko Silakan banget. duduk sini, silakan. Aku di sini. Ya, lihat di sini. Mas Abi situ aja. Kan yang punya rumah. Oh iya, oke. Yang punya rumah. Oke. Kita boleh numpang Pak ya? Silakan. Kita lagi di coffee shop yang sangat teduh. Namanya Rumah. Serasa di Bandung nih. Iya. Tapi gue mau ngucapin selamat dulu buat Jakarta Coffee Experience. Wah, terima kasih. Udah berjalan lancar, semoga tahun-tahun depan ada lagi ya. Amin. Ketua lagi nih? Jangan. Regenerasi aja. Regenerasi. Yang lain. Jadi Jangan gini. aku lagi. Tawa-tawa aja gue mah. Jadi gini Pak, kan kemarin tuh pas gua ke Jakarta Coffee Experience, Yap. ini banyak banget nih minuman-minuman kayak gini nih. Minuman-minuman ready to drink gitu kan. Betul. Sebenarnya kan minuman ready to drink ini kan sudah lama ya. Maksudnya kayak apalagi bulan puasa nih. Kan banyak banget tuh kita di rumah-rumah kita tuh kayak Coca-Cola, terus kayak brand-brand kopi-kopian lain gitu kan yang ready. Nah, kok kalian kepikiran bikin minuman ready to drink sebagai orang-orang perkopian nih? Sebagai di era-era apa sih kopi shop kekinian lah ya? Kopi shop kekinian ya. Bilangnya apa Mas Abi? Kopi shop kekinian itu. Ya, coffee shop. Kopi Ya, shop. kopi shop lokal lah Kopi gitu. shop lokal. Ya, akhirnya mau buat Buat dibilangnya kedai kopi. Oh iya. bikin minuman beginian nih. Ada alasannya nggak sih kenapa sih kalian mengarah bikin kayak gini gitu? Nah, itu harusnya Fiat yang jawab tuh karena Tapi tunggu dulu nih sebelum mulai. Boleh ini nggak mengenalkan diri masing-masing nggak? iya. Oh, ngenalin ya? Iya dong. Oh, iya. Bapak Fiat ini punya coffee shop apa, kerjanya apa gitu. So, namaku Fiat, aku co-founder ya dari Rumah Kopi dan Ken Drinks. Oke. Ya. Jadi Ken Drinks itu apa ya, bisa disebut mini beverage. Mini beverage. Iya, beverage market gitu ya. Nah, isinya tuh kalengan semua brand ya Mas Abi ya. Minimarket beverage. Salah ya. Beverage minimarket. Beverage mini. Iya. Nah, isinya tuh emang kita mengkurasi semua kalengan. Oke. Nah, isinya di situ gitu. Anak muda Namanya Ken kreatif Drinks. lah. Anak muda kreatif. Nanti aku jelasin lagi ya. Best emang. Ken Drinks itu apa? Siap. Kalau Mas Abi, Kalau aku Mas Abi ini Adena Coffee kan? yes, aku co-foundernya Adena Coffee. Oke. Aku member Classic Beans Kooperatif. Oke. Itu dua brand yang memang banyak bergeraknya di Hulu. ya, Oke. di upstream industrinya gitu. Jadi lebih banyak pengolahan pasca panen, beberapa kali bikin misalnya Classic Beans Experience. Nah itu aku yang inisiasi project-projectnya, bikin kelas menyeduh waktu itu sama misalnya sama Mas Rian, sama Instructure Coffee yang konsultannya Nestle dari Malaysia, terus sama First Crack gitu. Nah karena udah panjang banget, maksudnya eksplorasinya yang terjadi di hulu, terus aku berpikir apa yang bisa dilakukan di hilirnya gitu. Oh jadi pindah cabang nih? Nah tapi yang aku pelajarin banget dari industri kopi, itu kita nggak bisa sendirian. Oke. Kalau aku beliefnya adalah nggak mungkin ada generate ekonomi kalau nggak generate ekosistem. Oke. Itu sih. Jadi kalau di hulu aku belajar mencari keseimbangan antara ekologi sama ekonominya. Nah di sisi yang ternyata begitu turun ke downstreamnya, itu aku belajar ya ekonomi itu harus dibikin ekosistemnya dulu gitu. Baru dan kita bisa ngelakuin sesuatu. Nah makanya lari ke hilir akhirnya ya, untuk melihat ekosistem. Ya bisa dibilang kayak gitu dengan satu brand namanya Goris. Oke. Nah tapi Goris itu nggak bisa dilepasin sebetulnya sama apa eksplorasi yang aku lakukan di hulu. Karena di hulu ada satu masa mungkin 2 tahun lalu bersamaan dengan Michael Jackson bikin So So Good, bersamaan dengan Sasa Sestik bikin Carbonic Maceration. Iya pada tahun 2015 itu ya. 2015 Sasa Sestik keluarin itu, 2016 aku ke Thailand tuh. Jadi negara pertama di Asia mungkin yang mengadaptasi itu dengan cepat dengan Carbonic Maceration itu satu company di Thailand. Gede banget.
processing pasca panen ya, gede banget. Sebagai gambaran mungkin itu sebesar dia menguasai modern retail marketnya kebutuhan kopi di Thailand. Jadi kalau di Thailand itu kopi saset nggak gitu populer. Yang populer nggak sepopuler kita di Thailand. Iya. Mereka itu beli kopi itu ke pom bensin, 7-Eleven-nya kencang banget di sana. Karena mereka pengen praktis gitu ya. Karena kebiasaan ternyata itu hal yang nggak bisa dipisahkan. Apalagi Sevel tuh kan ikonik mereka banget ya. Ikonik banget. Jadi lo pergi kemana, maju berapa langkah ada Sevel. Maju kemana? Kayak kita Indomaret Alfamart lah. Gitu. Indomaret Alfamart, dan kebiasa kalau orang sana kopi itu ya harus freshly brew. Nah, makanya di sana banyak banget mesin-mesin otomatis yang menurutku sih canggih-canggih banget. Nah, aku ngobrol sama mereka itu bisa dibilang pemain hulu, tapi berhasil nyatuin sampai supply yang paling bawah. Mereka roaster juga, distributor juga, ngedatengin mesin-mesin yang top semua. La Marzocco, mereka tuh menang penghargaan internal yang dibikin sama La Marzocco karena inovasinya. Mereka importir Frocco juga kalau tahu. Gede banget company-nya. Nah, mereka punya tuh riset bareng tuh tentang carbonic maceration untuk di Thailand gitu. Nah, dari situ aku belajar kayak pengolahan pasca panen ini lebar banget spektrumnya. Nah, salah satu bagian itu fermentasi. Nah, udah aku pelajari tentang gimana cara ngefermentasi lebih proper. Gua kalau ngomong fermentasi nggak Michael Jasin. Nah, tapi ternyata fermentasi di bidang kopi itu butuh waktu yang panjang lah. Maksud gue panjang, risetnya yang panjang gitu. Karena mungkin lu udah nemu nih indikasi proses pasca panen yang enak. Tapi nanti lu butuh ketemu varietas yang tepat, terroir yang tepat, supaya si produknya tetap bagus gitu ya? supaya distintif gitu. Maksudnya ya to be honest nih, sekarang kan kita ngelihat banyak proses yang sangat eksploratif dari teman-teman proses pasca panen. Even Classic Beans, Adana gitu mencoba, tapi kita selalu punya simpangan jalan nih. Ini nih kita bisa jual sebagai metodenya aja, sebagai part dari experiencing kita mengeksplorasi sesuatu yang mana itu bahan bakar dunia specialty. Atau kita jual outputnya. Kalau udah ngejelimet proses pasca panennya, tapi rasanya ya gitu-gitu aja, kan jadi ya kita mau jualan output atau kita jualan metode gitu. Ya buatku sih itu ngedorong eksplorasinya harus dilakukan lebih jauh. Nah, ternyata fermentasi di kopi itu membuka pintu fermentasi lainnya, kayak bikin tempe, bikin acar misalnya. Ya sesederhana kalau kita Tapi fermentasi awal tuh paling gencar tuh di wine kan? Fermentasi awal itu sebetulnya bahkan sebelum wine itu jauh banget dari kita. Yang dekat sama kita itu tempe misalnya lah. Gitu. Itu kan fermentasi juga gitu. Dengan hal yang nggak kita sadarin ya. Substratnya beda, bakterinya beda, bakteri dan yeastnya beda gitu. Dan di kopi ya gue belajar itu, terus mikir, berarti gue bisa nge-explore lebih banyak lagi ya gitu. Nah, di minuman-minuman yang nyenggol-nyenggol fermentasi itu gue belajar ternyata secara natural apapun yang difermentasi itu menghasilkan alkohol di skala yang kecil yang bisa kita atur, ataupun mau kita gedein juga bisa. Ini fermentasi semua? Enggak. Enggak ada. Soalnya ini kan 0% alkohol ini. Tenang. Ekses yang lainnya adalah soda. Dan kalau udah kita bikin minuman ada sodanya, kita perlu media penyimpanannya. Kalau enggak ya bisa freshly soda aja jatuhnya. Nah, waktu itu aku ketemu sama terus pas di titik itu ketemu sama Ego Prayoga. Ego Guyon ya. Nah, dia punya produk si ini nih. Pura-pura. Ini mah plesetannya dia lah dari kura-kura. Sebuah brand bir. Nah, gue pikir kayak Ego diusir Satpol PP terus kan waktu itu kan. Apalagi pandemi ya. Ada sebuah masa dia diusir terus sama Satpol PP, terus ya udah, terus kita ngobrol, diskusi, gue kenapa nggak coba dikalengin? Emang bisa? Nggak yakin bisa, tapi harusnya bisa. Nah, udah, terus kita explore bareng sama Ego, muncul pura-pura. Nah, Ego itu kan karena guyonnya malamnya tutup, banyak masalah lah dari segi perizinan gitu. Karena dia bukanya jam 9 kan. Iya, bukanya malam banget. Dia sering nongkrong tuh di sini. PPKM tuh harus tutup jam 9. Jadi dia bingung. Dia belum buka aja belum. Iya, makanya disuruh tutup. Gimana gua jualan nih? Iya, makanya. Nah, Ego tuh sering main sama Fiat. Oke. Terus ya udah, terus ada pura-pura, terus Fiat
juga bilang, kayaknya gue ada mocktail deh. Oke. Yang bisa nggak ya dikalengin juga. Ya udah kita explore bareng, karena waktu itu sesungguhnya gue juga masih eksplorasi. Oke. Terus waktu itu ada pilihan dua kan, kayak gue bikin brand gue sendiri dalam bentuk kopi kalengan. Cuman gue belajar, waktu itu gue masih in-house di Maka juga, bantuin R&D-nya mereka. Gue belajar yang sangat bisa dipelajari dari Tuku, dari Maka Group, dari Tuku. Itu lo kalau bikin sesuatu yang bagus tapi sendirian, itu akan dianggap aneh. Oke. Lu harus membuat itu jadi fenomena, ada polanya. Lu nggak boleh berhenti cuma jadi fenomena gitu. Lu harus bikin polanya. Setelah jadi polanya, itu akan ngebangun ekosistem, itu akan gede bareng. Nah, kayak kopi susu lah ya? Persis ya, kopi susu. Kalau misalnya kopi susu nggak ada kulo ya teh? Iya betul. Atau nggak ada, waktu itu yang awal-awal brand awal Sana mungkin. Kopi Sana. Kopi Sana, kopi di bawah Saga. Ini sama Saga dulu kan tiga itu tuh. Nah kalau nggak lebih banyak orang megang cairan coklat di dalam cup plastik, mungkin akan dianggap lah itu mah pop es. Iya benar. Atau itu mah just juice. Karena minuman kecil kita dulu kan. Gitu. Sekarang kan sebelahnya La Marzocco kan ada Silver Cup ya. Maksud gua kecuali Rian ya, Silver Cup-nya di belakang. Iya. Diumpetin. Ya udah akhirnya ada Ego, ada Mas Fiat. Akhirnya kita berpikir ya udah kita coba deh dah. Ya itu dari situ bergulir ekosistemnya. Ya mungkin kelihatannya sebagai fenomena waktu Jakarta Coffee Experience itu. Jadi awalnya karena pandemi ini? Awalnya? Bisa dibilang ya. Mungkin karena pandemi, tapi aku sebenarnya ngelihat ini udah dari jauh-jauh ya. Karena kopi kalian tuh udah ngeluarin. Ya, setahu gua kan kopi yang minuman kaleng ini kan awalnya kalau gua dari pengetahuan gua ya, kopi kalian kan ngeluarin pertama tuh. Iya, betul. Karena waktu itu kopi kalian ada bikin vending machine juga di depan tokonya. Tapi waktu itu kalau nggak salah mereka masih jual yang bening ya, minuman kaleng bening ya. Nah, aku ngelihatnya itu tuh dulu. Ini plastik ya? Dia Plastik orang-orang kopi susu kok nggak mau yang gelas, dia malah ngambil yang ini. Dari dulu aku mikir, ternyata kayaknya ya 3-5 tahun lagi mungkin menurut lu orang-orang akan beralih ke RTD. Dan ternyata beneran. Beneran nih. Makanya aku kaget juga. Karena aku ngeliat kopi kalian karena dia aneh kan sendiri, kalengan sendiri, tapi kopi susunya ada gitu. Tapi bahkan dulu menurut gue ya, kopi kalian tuh nggak se-hype, kalengan tuh nggak se-hype sekarang gitu. Iya makanya. Nah, aku mikir kopi kalian kan efisien, ready to drink. Sama menurutku aku sama Mas Abi mungkin ya, ready to drink ini bisa digambar visualnya dengan imajinasi kita ya masing-masing. Maksudnya gimana tuh? Kayak ini desain-desainnya punya imajinasi masing-masing, kayak pura-pura gitu, menggambarkan karyanya mereka gitu. Ibaratkan lukisan ya Mas. Kayak kanvas. Iya, kayak kanvas. Ready lu to drink bisa itu. gambar apapun di sana karena cukup netral. Dan kalau boleh tahu dari segi harga minuman kalengan kalian berapa sih? 25. Berapa ya? 25 sampai 30. Nah, soalnya kan gini kan, maksudnya kalau kita ngomong ready to drink gitu kan, kita udah tahu dari istilah ready to drink kan mungkin baru hype sekarang. Tapi kan sebenarnya minuman kaleng kan dari zaman kita kecil dulu kan udah ada tuh, Pepsi, Sprite dan sebagainya gitu. Terus kopi-kopi juga udah banyak banget minuman kaleng dan mereka kan harganya 7.000 ya, 8.000 gitu ya. Kan jarang banget di atas 10.000 lah kalau gue lihat gitu. Sedangkan kalian mungkin jualnya agak cukup pricey di atas mereka gitu kan. Terus yang akhirnya lu pede buat jualan kalengan tuh apa gitu? Value apa yang kalian jual di minuman kaleng kalian yang membedakan dengan minuman kaleng-kaleng yang sudah ada sebelumnya gitu? Mungkin lebih tepat itu Fiat yang jawab tuh. Aku lagi ya Mas Abi ya. Padahal Mas Abi udah ngomong banyak. Iya. Enggak, karena kalau dari aku Goris itu ngefasilitasi teman-teman yang pengen. Goris ini perusahaan ya? Iya. Ibaratkan ini kali ya hulunya. Maklun. Jadi sebetulnya ya, misalnya lu punya seduhan manual brewing Fahri mau dikalengin gitu, ya udah lu bikin premixnya, bikin cairannya, nanti gue yang bantu kalengin. Gue bantu R&D-in sampai dengan bisa dikirim gitu. Jadi bagi yang mau konsultasi bisa pakai perusahaannya dia. Bisa ke Bapak Abi. Hebat emang upsell dia. Luar biasa. Kemarin kan lu buka kan di Jakarta Coffee Experience dengan jasa konsultasi, jasa kalengin gitu kan. Jadi bagi teman-teman daerah yang mau, iya, yang mau siap. Mas Abi sudah siap. Tapi kalau mau brandnya Fiat acara Jakarta Coffee. Kalau misalkan mau konsultasi ke Mas Abi boleh, dan brandnya mau masuk, ya, kalau mau brandnya masuk ke Ken juga bisa. Iya benar. Bisa. Jadi sebenarnya jauh ya Mas ya. Sorry Mas.
Ya, nggak apa-apa, lanjut. Lanjut, oke. Akhirnya Mas Yudis masuk juga ya. Gak usah di-cut loh. Produsernya siapa ketahuan? Iya. Terus yang masalah value tadi. Oke, value menggoyat. Gimana tadi, Maaf? Yang ini kan yang membedakan produk kalengan kalian dengan produk kalengan-kalengan yang sudah ada gitu kan. Apa karena wah, kita kan coffee shop indie nih, kayak band-band indie gitu kan. Kita nilai jual kita berbeda gitu. Kayak tadi mungkin kita udah ngobrol ya. Yang ku bilang Gen Z kayaknya udah mulai beralih dengan karakter-karakter lokal yang baru gitu. Lebih berflavor gitu. Dan mungkin apresiasi terhadap brand lokal lebih tinggi kali ya. Menurut ya Gen Z tuh akan, dan mungkin aku nggak tahu ya 3-5 tahun ke depan ini brand-brand ini akan kayak gimana. Menurutku orang-orang akan memilih minuman-minuman kayak gini sih dengan mengeluarkan 25.000 juga oke aja sih, karena Ken ini punya 3 ide bisnis. Oke. Jadi yang pertama itu konsep bagi yang belum tahu, Ken itu tulisannya kan Cane ya? Cane. Itu brand lu kan? Iya, betul. Brand lu ada di Cipete nih, Cipete Raya itu. Iya. Itu tempat menjual minuman-minuman kaleng. Betul, mengkurasi minuman-minuman kaleng. Ya, betul. Silakan lanjut. Oke, jadi lupa kan? Enggak, jadi ada 3 model bisnis. Ada 3 model bisnis. Oke. Yang pertama Ken itu ada konsep store-nya yang kayak di depan. Iya. Dan kita juga pengen yang kedua tuh consignment store. Itu kita taruh di beberapa brand makanan mungkin. Kita hanya nyediain kulkasnya ya, bisa dibilang ya Mas Abi. Sama yang ketiga itu aku pengen banget ngejalanin vending mesin. Oh, vending mesin. Ya. Taruh di MRT gitu ya? Ya, mungkin di GBK atau apa dengan gitu. Rencana kedepannya sih. Mungkin Amin. Aku nggak tahu ya, nonton ya. 3-5 tahun Ken akan seperti apa. Sampai kalau 3 tahun ya. 2 tahun ya? Bisa Mas Abi. Makasih ya Mas Abi. Soalnya kan kalian udah menang bukanya di Jakarta, jadi lebih gampang disorot kan. Makanya saya berpartner sama lokal bisnis. Benar kata Mas Abi, Indonesia tuh kan beragam ya. Kita ngelihatnya beragam banyak. Ini contoh kayak ini beberapa beragam menu. Sama kita, menurutku ya gotong royong tuh akan bisa, menurutku akan ya orang-orang lebih kuat ya Mas Abi karena gotong royong itu. Nah aku percaya sih. Nanti mungkin ide bisnis. Berarti nilai lebih dari minuman kaleng-kaleng ini adalah di era sekarang gitu ya. Di era sekarang, generasi sekarang tuh mungkin udah lebih siap untuk menerima brand-brand lokal gitu kan. Menurutku sih. Maksudnya kayak sekarang itu ya kalau kita ngomong out of the box ya sepatu Kompas. Brand lokal tapi yang high banget gitu kan. Gitu. Kenapa nggak produk kita minuman juga? Betul. Nah, menurutku Gen Z kedepannya tuh akan memilih. Menurutku ya, aku nggak tahu benar atau enggak. Tapi kayaknya orang-orang lebih aware akan brand lokal itu. Makanya aku mengkurasi brand-brand lokal yang ada di dalam Ken itu. Tapi nggak hanya kopi kan? Nggak hanya kopi. Kalau Mas Abi, menurut Mas Abi? Jadi sebenarnya ada satu hal yang jadi kegelisahan aku waktu mulai. Gue boleh nyoba nggak? Boleh dong. Mau yang mana? Yang mana? Biar aku yang bukain. Yang ini aja. Oh iya. Itu yang apa ya? Ken kuning ini. Itu aku apa ya? Gue sebenarnya haus aja dari tadi. Ini agak itu leci Yakult. Leci Yakult. Ada sojunya nggak ada ya? Nggak boleh. Oke Mas Abi silakan lanjut. Nanti digerebek depan. Coba Pak, kan kenapa dia bisa jago brewing kan? Iya. Nanti digerebek depan. Banyak kan ngawak-ngawaknya. Oke Mas Abi tadi lagi. Tapi salah satu alasan utama yang sangat personal kalau aku ngerasa industri coffee shop walaupun masih kecil ya. Maksudnya bukan ya sekarang udah jadi fenomena di mana-mana setiap kota punya local coffee shop. Bahkan setiap jalan, setiap perkumpulan, setiap kota kecamatan itu ada coffee shop yang seduhan maupun yang pakai mesin manual. Mesin espresso. Tapi mereka cuma bisa ngejual untuk take away itu plastik cup. Dan menurutku waktu aku ngobrol sama Tio yang punya Tuku, dia ada kegelisahan itu juga. Ternyata apa yang kita lakukan di skala yang sangat kecil itu diduplikasi orang dan jadi fenomenal lah. Terlepas itu jadi tantangan atau jadi opportunity. Masif banget. Dan itu jadi problem yang ya kita ngomong aja ya itu jadi masalah gitu. Sebelumnya coffee shop nggak perlu punya kayak gituan, tiba-tiba jadi punya kayak gituan. Punya segmen masalah itu. Nah, kalengan itu 80% natural tanpa kita ngelakuin proses apapun itu di recycle. Kenapa? Karena harga di level pengepul sampahnya itu tinggi. Jadi kalengan dibuang
most likely akan dipungut. Oke. Setelah itu recycle, dihancurin, jadi kaleng lagi dan bisa bermanfaat buat orang lain lah ya. Iya, dan aluminium itu sebetulnya nggak downgrade. Maksudnya plastik dari PET turun sampai jadi plastik hitam banget gitu. Ya benernya itu salah satu alasannya. Jadi memang benar lebih mahal, tapi menurutku hadir sebagai sebuah opsi itu penting. Untuk let's say misalnya dulu ya kopi saset semua kan, terus ada Starbucks. Wah, kita ngomongin gelombang kopi nih. Coffee beans and tea leaf gitu. Nah, lompatannya kan kayak gitu. Jadi yang murah-murah banget, yang mahal-mahal banget gitu. Nah, sekarang soda itu fenomenanya sangat pabrikasi. Padahal soda kalau kita ingat misalnya Badak, terus yang di es limun di Jawa Timuran gitu. Itu kan hadir sebagai opsi. Kalau ditanya apakah dia lebih murah dari Coca-Cola, sebetulnya enggak. Tapi price levelnya nggak terlalu jauh gitu. Nah, ini jauh banget. Kenapa? Karena masuk ke ekosistem yang berbeda. Apakah kalau mau dikejar, apakah bisa lebih murah? Bisa banget. Ngobrol aja sama tukang maklun pabrik-pabrik. Gitu. Itu bisa pasti. Tapi mau ke sana nggak? Terus positioning value apa yang mau dikasih? Jadi menurutku sih hadir sebagai opsi itu sudah cukup untuk fase ini mungkin. Fase kedepannya ya Fiat lah yang lebih maju lah sebagai pemuda idaman bangsa. Amin. Tapi kan ini kalau gue nyebutnya mungkin nyebutnya asalan ya. Ada gelombang kopi susu. Terus ada mungkin kalau di 2020-2021 ini gelombang kopi koktail yang zero proof yang macam aga gitu kan. Dan sekarang juga mulai masif di daerah-daerah. Gue ngeliat sekarang udah jarang tuh foto pakai kettle, pakai shaker, gara-gara ijam nih. Nah sekarang kalian ya mungkin kalian bukan yang pertama yang mengenalkan kopi kalengan atau minuman kalengan gitu di coffee shop, tapi kalian yang cukup masif untuk mengenalkan itu ke umum. Dan artinya kan kayak dulu mungkin brand-brand sebelumnya bikin kalengan tapi nggak ada yang edukasi atau apapun itu kan. Kalian sampai berani buka booth, bikin jasa-jasa gitu. Kalian yakin nggak ini bakal se-hype gelombang-gelombang si kopi susu dan kopi mocktail gitu? Bapak Fiat duluan deh. Mas Abi dulu, coba. Karena kan gini, gue tambahin ya, kayak kopi susu gampang banget ditiru sama teman-teman. Kayak saya nih, kayak gue balik ke kota gue di Samarinda, tuh banyak banget kopi susu gitu kan. Kopi mocktail sekarang udah mulai, orang udah mulai bikin garnish dan sebagainya gitu. Tapi kan minuman kaleng mungkin kalau bagi mereka agak sedikit berbeda ya, maksudnya jadi hal yang masih awam banget. Kayak kemarin teman-teman gue yang dari Samarinda datang tuh ke Jakarta Coffee Experience gitu. Kok banyak minuman kaleng sekarang gitu kan. Maksudnya Jakarta hype-nya lagi begini ya gitu. Gak sih acara ini doang. Jadi maksudnya apakah ini bakal kalian bisa bikin hype seperti kopi susu atau seperti kopi mocktail sampai ke daerah-daerah gitu. Karena kan jujur ini butuh alat yang banyak kan buat bikin beginian gitu kan. Bahkan dulu setahu gue untuk bikin tutup kalengnya aja harganya 60 juta dulu mesinnya kalau nggak salah yang dari luar ya. Walaupun sekarang ada brand lokal ya. Sekarang 200.000. Jangan ngasih tahu dong Mas. Nggak apa-apa. Terus gimana tuh menurut kalian? Boleh aku duluan kali ya. Boleh. Tadi kan saya kasih Bapak oper ke saya over lagi lah. Saya mah ini Mas Abi lagi. Silakan. Menurutku yang aku bilang tadi, minuman kaleng tuh gampang banget diambil dan targetku juga kan yang aku bilang Gen Z dan millennials. Mereka tuh pengennya yang gampangnya simple dibawa, dan sekarang mereka tuh kayak kerjanya di gimana ya, di minum harus ada kopi dan atau apa. Nah ini lebih simple menurutku. Dia nggak perlu menunggu tanpa buat kopi dulu dan apa, dia langsung ready to drink. Ambil, grab, minum. Mungkin memang ini belum sampai ke mereka. Kayak vending mesin pun menurutku orang-orang belum sampai. Nah makanya aku bilang 3-5 tahun kalau aku bisa ngejelasin vending mesin ini yang lebih gampang nih gini. Apalagi survive ya dengan produk ini ya. Nah menurut aku ya bisa akan menjadi sesuatu sih kalau ini. Mas Abi biasa Bang. Apaan sih? Saya cabut aja. Kopi ya tentu. Jangan lupa. Oh iya. Nggak. Gini. Tapi ini akan cukup serius nggak apa-apa? Nggak apa-apa, santai. Ini coba aku agak sinian dikit. Diliatin Fiat. Kan nggak apa-apa pakai masker kan, kalau gua agak jauh kan. Gini, kalau gua ngelihatnya banyak, mungkin bukan banyak fase ya, banyak polanya, formulanya selalu gini Ri. Ini sosiologis banget. Lu ngelihat fenomena, di balik fenomena ada pola, di balik pola
ada strukturnya, di balik struktur ada mindsetnya. Kalau yang kita lihat misalnya sekarang minuman kaleng, itu baru fenomenanya aja. Karena rumah punya, pura-pura punya, terus misalnya Ken ada, terus misalnya Coffee Smith, waktu itu ngalengin di tempat Goris, itu Kenali Rian ada. Kenali Rian ada gitu. Nah, gue tahu waktu awal ngebikin itu, gue datang dengan mindset kolaboratif. Gue kalau bahasa filsafatnya tuh, gue membuka moda produksi gue untuk diakses oleh lebih banyak orang. Nah, itu mindsetnya. Strukturnya adalah ya gue adain tempat pengalengannya. Jadi instead of gue tutup diri, gue terima aja dari semua orang. Silahkan kalian pakai. Harganya memang nggak murah, 7.000 per kaleng. Per kaleng. Harga kaleng, penyodaan sama ya kalau misalnya ada pengawet dan lain-lain, kita harus R&D barang tergantung jenis minumannya. Tapi itu 7.000, lebih mahal dibandingin cup plastik. Cup plastik mungkin maksimal 2.000 kalau yang proper ya, dengan sablon dan lain-lain, tapi ini 5.000. Umur produknya lebih, mungkin sedikit lebih panjang, ada kompetitif advantage-nya masing-masing lah ya. Tapi secara struktur gua adakan itu. Nah, habis itu yang terjadi adalah polanya, ya orang akan masuk gitu. Ternyata banyak brand-brand di luar teman-teman kopi yang akhirnya juga masuk. Kayak misalnya Mbak Nova dari Sueora Jamu. Gue lagi ngerjain produk minuman kesehatan, produk-produknya Acai. Bahkan bir-bir lokal ya? Bir-bir lokal sebetulnya ada satu fasilitas yang berbeda gitu, karena nggak bisa kita campur kan. Nah, karena gue ngerjain juga misalnya R&D buat satu restoran Futago di Blok M. Ngobrol sama mereka punya menu makanan yang enak banget, creamy miso udon. Terus pengen punya minuman lokal soda craft lah ya, yang khusus buat cuman ada dijual di sana gitu. Dan penjualannya itu di market yang nggak terjangkau sama teman-teman kopi gitu. Betul. Nah, jadi fenomenanya itu masih akan banyak gitu. Dan membuat fenomena itu jadi lebih biasa, membuat itu jadi pola, itu memang tantangan. Itu yang akan ngebawa kita punya bahan bakar yang cukup gak untuk menjadi gelombang. Instead of that, ya cuman jadi riak. Memang habis itu harus harganya turun, lebih efisien supaya jadi semakin terjangkau sama lebih banyak orang. Tapi balik lagi ya, kalau menurutku datang sebagai opsi, apalagi dengan mindset kita produk yang kolaborasi. Sama yang kedua, tujuan besarnya adalah ya supaya ada produk dari coffee shop yang nggak cuma mengandalkan plastik cup. Apakah ini sebuah solusi yang grande? Tapi ini nggak memusin kopi susu kan? Dengan plastik cup. Ada juga kan kopi susu. Sebetulnya cerita sebelum gua ketemu Pura-Pura adalah gua kan waktu itu lagi bantuin R&D di Maka grupnya Tuku. Oh ya, grupnya Tuku. Makanya Tuku ada minuman-minuman kalengan. Iya benar, sekarang ada. Karena waktu itu brief yang turun ke gua adalah kita harus punya produk yang nggak boleh Tuku itu dikenal sebagai es kopi susu saja, walaupun itu susah banget diubah. At least kita nurunin lah penjualan es kopi susu kita, digantikan oleh produk yang lain dengan brief nggak boleh ada sampah. Makanya menurut gua perkalengan paling progresif dilakukan sama Tuku. Dia datang tanpa label, dia cuma pakai kertas minyak, di atasnya dikasih karet gelang. Karena dia pengen nge-hit itu, cuman ya Tuku biasa lah ya, pengen tumbuh secara organik, nggak mau sombong menceritakan itu. Bapak Tio ternyata fields of you guys. Bapak Tio emang seperti itu. Tapi ya itu maksudnya mindful sekali gitu R&D-nya. Nah, ya udah itu gua tularkan spiritnya lah. Jadi kalau ditanya siapa yang menginspirasi, banyak orang. Yang gua lakuin itu cuma menjadikan strukturnya bisa diakses. Gitu. Apakah bisa diakses semua orang? Gua sadar enggak. Karena ya teman-teman dari Bandung nggak bisa ngebikin, karena semua cairannya harus dikirim ke Jakarta gitu. Nah, Goris itu sebetulnya ada di Jakarta sama di Jogja. Di Jogja gue berkolaborasi sama Mas Gilang sama Mas Fadil. Mas Gilang Rahayu ya. Jadi sebetulnya teman-teman yang di Jawa Tengah kalau mau punya produk-produk kayak gini bisa ke Jogja, itu lebih terakses. Kayak gitu. Tapi kalau mereka mau buat sendiri? Siapanya nih? Maksudnya kayak mereka pengen kayak lu lah, maksudnya kayak punya alat-alatnya sendiri dan sebagai buat sendiri gitu. Bisa ngehubungin gue juga sebetulnya. Nanti bisa jualan banget ya anjing. Bisa anjing. Tapi bisa sebetulnya. Gue terbuka untuk ngajarin karena basically gini, tapi cukup rumit. Seperti lo ngebikin roastery lah. Bikin coffee shop mungkin itu juga udah complicated kan. Tapi bikin roastery lebih complicated lagi kan. Karena jangka panjang. Tapi
Tapi bisa, misalnya ada teman di ya kayak tempat lu misalnya dari Banjarmasin, dari Samarinda pengen punya mesinnya gitu, bisa. Butuh kalengnya, bisa. Pokoknya gue bisain aja dulu semuanya. Ya, atau enggak karena gini gue lagi aja, Mas. ngegedein fenomena. Atau enggak Mas Abi buka goris di Samarinda. Intinya itu kan ya. Kacau banget. Mana sini Bapak Fiat, saya minta duit dong. Ya, Mas Kirun jangan lupa nih di tag gorisnya ya, supaya orang-orang tahu siapa tahu mau bikin kalengan gitu. Ya, Goris Beverage. Kennya juga ya. Jadi juga. Tapi kan maksudnya kayak kalau kita minum minuman kaleng gitu kan, minuman kaleng itu ya paling cuma di momen-momen tertentu lah. Menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan kayak kita minum kopi susu bisa nggak sih? Aku ngelihat di rumah sendiri ya. Iya. Dia udah hampir mau ngalahin si kopi susu. Soalnya kan gini ya, kalau Apanya nih penjualannya? Penjualannya. Enggak bilang ya. Nah, jangan gitu. kalau kaya jangan bagi-bagi dong. Tapi ngalengnya tetap di gua sih sebagai tetangga. Jalan lagi. Maksud gua kan agak aneh ya ketika kita nongkrong di coffee shop gitu kan. Ya mungkin karena budaya kita kan masih budaya Melayu yang nongkrong gitu kan. Kita nongkrong di coffee shop minuman kaleng tuh kayak agak aneh gitu kan. Maksudnya kalau kita minum tuh paling pakai cangkir gitu kan atau pakai gelas gitu. Iya. Dan kalau mamanya kayak mungkin minuman kaleng kan lebih cocok grab and go gitu. Kayak kita minum paling sering minuman kaleng tuh kayak di mobil lah. Kita lagi di perjalanan di mobil gitu. Betul, Tapi kalau mengubah hype-nya menjadi hidup di coffee shop tuh gimana? Sudah terjadi sih di sini, kayak dia minta gelas es batu sama tuang aja gitu. Oke. Jadi makanya yang aku bilang di kopi kalian, kenapa kalengannya, kan kopi susu dia ada yang di gelas sama di kaleng. Nah, yang di banyak orang yang ngambil di kaleng itu. Kenapa tuh ya? Makanya aku juga bingung. Nah, tahun berapa itu ya aku ngeliat. Nah, yang aku bingung itu kenapa? Padahal dia ada nge-serve pakai gelas juga kan? Apa mungkin terlihat lebih hygiene kali? Mungkin. Bisa jadi. Mungkin. Terlihat lebih hygiene. Nah, itu karena aku ngeliat itu. Orang bisa jadi sesimpel ya karena lebih beda aja dibandingin yang lain. Tapi maksudnya ini kan fenomena yang baru banget ya. Polanya ya, belum kekumpul gitu. Ya mungkin kalau kita narik kesimpulan mungkin jadi terlalu prematur juga sih. Iya. Tapi kalau dari ini, nah kalau tadi kan nyinggung hygiene. Soalnya kan gue ada kemarin tuh gue ngobrol sama teman gue di Bandung gitu kan. Kalau minuman kaleng itu ada proses retorch gitu kayak ibarat minuman dan kalengnya sama-sama dipanasin supaya bersih lah. Itu apakah dilakukan juga gitu? Maksudnya dari segi higienitas, maksudnya dengan kalau dibandingin dengan produk lain, gimana sih kalau minuman kaleng? Sebenarnya gini, yang dikalengkan itu memang ada potensi tumbuh bakteri yang tanpa oksigen. Oke. Pertumbuhan bakteri yang hidupnya tanpa oksigen. Gue lupa lagi namanya. Mohon maaf ya. Tapi nggak apa-apa. Itu memang patogen. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi itu. Tapi apakah itu hanya muncul di minuman kaleng? Sebenarnya enggak. Makanya ada teman-teman yang misalnya bikin cold brew atau mocktail ditaruh di gelas jar atau misalnya botol kaca gitu. Itu nanti berlendir gitu. Yang terjadi sebenarnya proses fermentasi di dalamnya. Nah, justru karena kita sadarin ada potensi bahaya yang kayak gitu, makanya setiap pengalengan yang aku lakukan selalu pakai sanitasi yang food grade kayak gitu. Setiap kaleng disemprot, setiap kaleng dibilas dengan itu sebelum diisi gitu. Nah, tapi memang ada potensi itu, jadi harus lebih hati-hati. Nah, tapi karena kita sadar potensi bahayanya, makanya kita sangat berhati-hati. Kayak misalnya es kopi susu teman-teman bikin diplastikin kan? Diplastikin tuh kesannya kayak teh botol. Kayak kita minum es teh pinggir jalan. Iya, sedotan gitu kan sampai diinjak dari bawah. Ya, tapi di seal cup lah ya misalnya. Ya itu juga potensi bakterinya juga banyak. Nah, untuk yang kopi Jakarta Coffee Experience kita bikinin kopi susu juga ya kan? Fiat nanya, "Mas, ini bisa tahan berapa hari?" Coba aja lu pakai plastik cup berapa hari ya? Ya kalau pakai plastik cup mah nggak lama, paling 3 hari 4 hari. 3 hari kita ya udah pakai angka itu aja. Karena yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi. Seburuk-buruknya 3 hari 4 hari itu harus habis. Tapi ternyata kata Fiat sampai hari ke-7 ke-8 masih oke. Aman sebenarnya. Berarti daya tahan di minuman kaleng lebih lama ya? Nggak bisa dibilang kayak Nggak gitu. bisa dibilang juga, belum. Karena kan saya dan Nijan hobinya ngejudge saya. Iya. Enggak. Bisa jadi lebih pendek bahkan. Kalau pengerjaannya tidak benar. Yep. Oke. Lebih pendek dan lebih berbahaya.
Selain itu yang biasanya gue harus ngomong, ya lu mau ngalengin sendiri bisa, tapi lu siap nggak menghadapi kerepotan seperti lu ngebikin roastery? Oke. Lu bisa nggak? Karena banyak ABCD-nya gitu. Karena nggak hanya air panas doang ya mas, ngebersihin ini tuh bukan air bukan panas cuma doang. air panas. Walaupun yang kalau minuman susu bisa kita pasteurisasi sederhana kayak teman-teman susu buat kompetisi kan ya ada proses pasteurisasinya gitu-gitu kan, Tri. Selain kopi susu dan minuman bersoda, apa aja sih yang bisa dikalengin? Sebenarnya kaleng itu cuma media sih. Berarti apa aja bisa sebenarnya? Bener, apa aja bisa. Orang di Amerika aja yang ada yang jualan kaos pakai kaleng. Oh iya. Aku malah nunggu ini, isi kopinya geisha. Belum ada. Bapak Fahri mau? Iya. Belum ada nih. Kalau mau ditarjikin nggak apa-apa. Ya kan FM Coffee belum ada ya? Iya. Fahri Murad Coffee. Murad belum ada. Isinya geisha belum ada kan? Orang-orang mau paling ada cuma Rian udah ngeluarin kan AliExpress kan. Hari nggak kepancing apa Bapak Fahri? Gua kompetisi dulu deh habis itu baru kepancing. Dan cara mengedukasi kalau minuman kaleng itu adalah minuman yang bisa menjadi opsi itu gimana? Ini kita menuju terakhir nih. Karena kan kayak jujur kalau mamanya kita jualan ini di Jakarta lebih gampang. Karena orang Jakarta tuh menurut gua lebih terbuka dengan semua opsi gitu kan. Maksudnya kayak kita mau buka coffee shop model apapun diterima sama orang gitu kan. Tapi kan kalau kita jual itu di Samarinda, di Kebumen, Kediri gitu kan. Orang pasti minuman kaleng, kopi, harganya 25.000. Itu gimana tuh mengedukasi si customer, bahkan si owner coffee shop, ini bisa loh jadi opsi kita buat jualan juga gitu. Sebenarnya udah dijawab sama Mas Abi tadi mungkin ya. Gotong royong supaya lebih maksudnya supaya dijawab sama Fiat sebetulnya. Karena kan tadi Fiat bilang ini udah mau ngalahin es kopi susu nih, berarti kan secara sales bagus. Apaan ngomong gitu? Nggak boleh gitu. Tapi kan kalau secara sales bagus nih. Kalau maksud gue dalam artinya kan itu kalau di Jakarta gitu. Maksudnya kalau kita di daerah yang mungkin pilihan mereka kan lebih sedikit ya. Maksudnya kayak ya gue pengennya kopi, bahkan Vietnam Drip pun masih laku banget gitu kan. Kalau ketika kita kasih nih minuman kalengan itu gimana kalau di daerah gitu? Kalau dari yang terjadi sejauh ini, yang bisa kita lihat kan pola yang dari kita tuh start ini belum lama kan? Belum lama. Agustus. Baru. Agustus 2021. Iya Agustus. Berarti bulan 8. Ini bulan 4. 4 bulan baru 8 bulan. 7 bulan baru 7 bulan. 8 bulanan. Nah, jadi yang terjadi adalah pura-pura jualan. Waktu itu rame banget. Terus habis itu ada ramu jualan. Jadi fenomena gitu. Jadi si Ego udah punya kalengan, dia udah punya kalengan, Coffee Smith tiba-tiba udah punya kalengan. Bahkan event Jakarta Coffee Experience punya kalengan. Aku pernah bikin satu minuman kaleng buat temanku yang nikahan. Nah, menurutku ketika fenomena yang di atas permukaan itu udah mulai muncul, orang itu akan noticing dulu deh yang pertama. Karena keputusan pembelian itu baru dilakukan nanti. Betul. Setelah tertanam di mindsetnya gitu. Misalnya kayak lu beli geisha aja, kopi geisha kan, lu pakai bahkan cuma buat kompetisi. Iya. Tapi once lu udah ada di momen kompetisi, lu mau memasukkan itu sebagai opsi lu gitu. Iya. Nah, itu yang terjadi sebetulnya sama minuman kalengan. Yang gua, Fiat, teman-teman lakukan, bahkan kayak misalnya sama brand-brand yang non coffee, itu yang kita lakukan adalah membiasakan beberapa kata kunci sih. Kayak Kria soda atau soda yang non komersil itu satu hal. Yang kedua, ready to drink, kayak Fiat punya belief di sana. Gue rasa nanti minuman kayak gini pasti akan ada pemain-pemain lain juga yang mengkopi, yang membuat model bisnisnya sama seperti yang dilakukan Goris gitu. Dan buat gue itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena itu akan mempercepat fenomenanya ada di mana-mana. Begitu fenomenanya ada di mana-mana, kita masuk fase yang berikutnya. Sekarang tuh bukan waktunya kompetisi menurut gue. Belum. Makanya aku bilang ya. 3 atau 5 tahun lagi akan menurutku ya. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi mungkin 2 tahun. Iya, mungkin 2 tahun lagi. Tapi gini, ini lebih mahal, harus kita sadarin. Iya. Nggak mungkin kita bisa kejar kayak harga es kopi susu misalnya. Ya bahkan es kopi susu ada yang jual 12.000 gitu. Nah, iya. Karena kan semuanya bisa di-press, tapi kan itu bisa di-press setelah membesar. Nah, gua rasa orang ini risetnya McKinsey udah lama banget. Tapi seiring dengan sebuah pertumbuhan ekonomi, ini tahun 2012 McKinsey. Waktu itu riset buat World Bank di Indonesia. Ada 3 komoditas yang akan terus dibeli. Yang pertama itu rokok. Kalau lu makin tajir, lu ngerokok lebih banyak atau rokok lu naik kelas, ya kan? Dari yang kretek biasa jadi kretek premium, ya kan? Terus yang kedua daging. Kalau lu punya
uang, lu makan daging lebih sering. Masa ya nasi padang telur gantilah rendang, gantilah ayam bakar, gantilah Wagyu A5. Ya, naik terus gitu. Dan makin banyak makannya, itu tidak terhindarkan sayangnya. Yang ketiga itu sebetulnya kopi. Jadi itu 3 hal. Nah, kopi, makanya tadi gue nggak gitu khawatir ketika lo bilang, tapi kan lebih mahal. Ya memang, tapi let's say kita optimis. Ya gue tahu fenomena apa-apa jadi makin mahal, tapi di sisi lain gue baru ngobrol sama teman gue yang kerja di kementerian, dia bilang kenaikan harga komoditas dunia itu tidak tertahankan, tapi di sisi lain itu berarti uang akan dihasilkan oleh mereka yang memproduksi pangan. Cianjur punya beras misalnya, daerah-daerah Indonesia Timur punya ikan gitu, yang semua-muanya makin mahal memang, tapi di sisi lain uang itu akan berkumpul di sana gitu. Dan kalau kita optimis pertumbuhan ekonominya masih naik, itu tuh cuman masalah waktu doang kok, orang akan mencoba ketika mereka punya kemampuannya. Itu grand plan-nya, jauhnya. Tapi ya kurang lebih kita kan nyelip-nyelip aja di antara grand plan itu. Nah, kalau terakhir kalau mama gue mau bikin kopi kalengan, modalnya berapa ini? Pertama-tama ngehubungin manajer saya dulu. Nggak, tapi gue banyak banget klien dari Fiat, emang the best ini. Cocok untuk dijadikan ketua Jakarta Coffee Experience berikutnya. Udah cukup. Kirim cairannya ke sini, terus nanti. Berarti dilihat kelayakan dulu ya? Kirim cairannya, terus nanti kita ngobrol, itu ingredients-nya apa. Bukan gue pengen tahu resepnya apa, tapi gue pengen tahu treatment yang tepat kayak gimana. Supaya cocok lah buat di kalengan. Lu mau disodakan atau nggak disodakan. Terus dia kan pasti ada pertanyaan, ini umurnya berapa hari? Lagi-lagi ya tergantung produk lu kerjain di tempat lu bersih atau enggak, pakai pemanasan atau nggak pakai pemanasan, dan seterusnya lah. Nah itu per 18 liter, per kaleng jadinya itu 7.000. Itu sih sebenarnya angka yang bisa gue share sekarang. Tapi misalnya pengen punya mesin pengalengan sendiri, bisa. Even lu pengen yang industrial gitu, gue kenal semua pemain paling gedenya yang kalau lu mau pengen punya mesin otomatis, lu pengen bikin Coca-Cola Amatil gitu. Gue tahu supplier mesin Coca-Cola Amatil nih, teman-teman juga gitu. Lu pengen development resep lu sendiri, bisa gitu. Karena proyeknya dikerjain, ya kebetulan kita ada di Cipete, proyeknya bisa dikerjain keroyokan oleh seluruh tim R&D-nya Cipete. Bareng-bareng gitu. Gotong royong lagi ya? Iya. Cipete udah kayak guild sendiri ya. Tapi ya Cipete unik lah menurut gua. Terus terakhir, harapannya buat si kalengan ini ke depannya? Bapak Fiat aja itu. Tadi selain kita ngomong 2 tahun, 3 tahun tuh. Harapannya apa ya? Bisa sustain aja sih. Bisa sustain ya? Survive. Ya, karena percuma kan awal, iya. Yang penting bisa bertahan lama, Mas. Mungkin 10 tahun, 20 tahun bisnis ini bisa bertahan sampai. Ya mungkin kita nggak akan aneh kita ngeliat model usaha seperti Ken gitu kan, yang gue juga agak kaget sih ketika masuk ke tempat lu yang Ken itu. Jadi masuk kok langsung dikasih kulkas nih. Iya. Maksudnya kalau kita masuk ke tempat minimal kayak ada coffee shop gitu kan, kita dilihatkan mesin, kita dilihatkan alat-alat gitu. Jadi tiba-tiba kita cuma dihadapkan sama kulkas gede, kulkas Indomaret gitu. Ya mudah-mudahan kayak Alfamart-nya mungkin cuman ya brand-brand lokal yang kita kurasi lebih berflavor gitu. Ya, tapi kayak gitu-gitu kan kita perlu terus merevisi ya konsepnya. Ya mungkin yang awal nanti ada satu fase ketemu masalah, kita redesign lagi ya kayak gitu aja terus. Tapi kalau dari gua balik lagi ke tujuan yang paling dasarnya, kalau gue sih hanya ingin menjadikan ini terjangkau oleh lebih banyak orang supaya masalah kecil yang dimulai dari plastik cup itu akan ada alternatifnya lah. Apakah jadi solusi? Tentu tidak. Tentu yang paling baik adalah bikin aja kopi di rumah sendiri-sendiri, beli roasted beans dari teman-teman. Tapi kan ya itulah ya dilematis lah, kita hidup di dunia yang penuh paradoks lah ya. Iya betul. Jadi membingungkan ya. Nggak boleh naro. Kalau gue percayanya setiap tantangan itu harus dijawab dengan solusi yang berbeda-beda gitu. Nggak bisa ada satu solusi yang grande kok. Nah ini cuma salah satu part yang lagi kita coba. By the way yang ini enak banget Mas. Siap tadi gue. Ini rumah yang bikin. Iya rumah kan. Namanya Ramu ya. Ramu. Siapa yang punya ya?
Siapa yang? Keren lah orangnya. Ketua Jakarta Coffee Jangan Experience. gitu dong. Tapi keren loh dia. Dia ngangkat soal Bandung di labelnya, dia ngangkat soal Bali di labelnya. Di Kalimantan Selatan waktu itu gue sempat ngelihat ada salah satu coffee shop namanya Sabar Menanti. Dia udah jual minuman kaleng sih. Oh. Cuma tapi kopi susu waktu itu. Gue lupa harganya berapa, 25 apa 35, mungkin bahkan lebih mahal gitu. Tapi ya itu masih untuk kopi shopnya doang, maksudnya dalam artian cuma dia doang nih yang jual, yang lainnya belum ada yang jual gitu. Jadi ya harapannya ini bisa jadi alternatif lah ya. Ya, sekadar jadi alternatif dulu aja udah. Alternatif genre lah kalau di band ya. Bener. Ada lagi yang mau diomongkan? Dari gua udah. Udah cukup mungkin ya. Saya tunggu Bapak Fahri proyekannya. Iya, siapa tahu mau ada label. Ini ada Mas Rian loh di sini, masa Bapak Fahri. Bapak Rian kan jualannya lebih gampang daripada saya ya, followernya lebih banyak. Enggak harus menentukan dengan followers dong. Butuh influencer. Nah, ini influencer semua. Saya tunggu ya gitu aja. Mau dari Aukirun sampai Aukarin suka ngopi di sini. Atau Mas Yudis mau Bintaro bikin kalengan Brewers Cup gitu. Kalengan Brewers Cup. Loh, soalnya kan istilah-istilah brewer kan dari bir kan pertama kali kan. Dan itu kan minuman kaleng kan gitu. Oke deh Bapak Abi dan Bapak Fiat, terima kasih banyak. Semoga banyak yang nonton, banyak yang tertarik buat menggeluti dunia perkalengan juga, biar industri kita lebih beragam lah produknya gitu, nggak cuma kopi susu doang, nggak cuma cappuccino dan sebagainya gitu. Jadi kita juga bisa ke area-area yang lain gitu. Tambah laku ya. Amin. Terus berinovasi. Berinovasi. Nanti mungkin jargonnya kayak politisi. Sumpah gak geli banget ya. Jumatan sana. Jumatan. Kebanyakan main sama Radif. Oke. And this is my time.